pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan in-house training pembelajaran paradigma baru. Tak lupa salam serta salawat kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Baik para Bapak, Ibu, dan hadirin semuanya, untuk pembelajaran yang sudah kita lakukan, khususnya setelah pemerintah mencanangkan adanya kurikulum merdeka, ini adalah tahun kedua yang kita mengikuti program pemerintah dalam pembelajaran paradigma baru. Bapak Afif Khairuddin yang saya hormati selaku Kepala SMA Muhammadiyah Sumowono, Bapak dan Ibu Guru SMA Muhammadiyah Sumowono, kemudian adik-adik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang yang berbahagia. Marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas rahmat dan karunia-Nya di pagi ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Yang dirasakan seperti apa coba? Gimana Pak? Ribut, rasanya ribut. Apa masih sama dengan yang dulu atau ada perubahan? Yang saya rasakan kalau kurikulum yang terdahulu itu anak-anak lebih kepada teori, namun untuk saat ini anak-anak lebih cenderung kepada praktek. Oke, untuk karena saya mengaku bahasa Inggris ya Pak, jadi kalau di perbedaannya di K13 sama IKM itu yang lebih menonjol itu kalau untuk bahasa Inggris itu lebih ke praktisnya juga. Kalau pas dulu baru kelas 10 itu saya mikirnya gini, kok terlalu singkat. Itu kan waktunya cuma 2 jam ya. Kemudian ternyata di kelas selanjutnya, di tingkat selanjutnya di kelas 11 itu ternyata untuk bahasa Inggris itu ada untuk yang Inggris lanjut. Nah ternyata disinilah yang kemarin saya bertanya-tanya, oh kok di K13 itu ada lintas minatnya, kenapa kok di IKM belum muncul itunya. Nah gitu, ternyata di kelas 11 ini kita ada untuk Inggris lanjutnya. Bapak Ibu, makanya untuk kurikulum merdeka ini selain kelas itu kan ada istilah fase. Materinya itu enggak berulang. Jadi semakin ke atas semakin menajam, semakin intinya itu semakin enggak berulang-ulang lagi. Bahwa anak-anak yang datang ke kelas kita itu memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki kemampuan yang berbeda, visi yang berbeda, keadaan kesehatan yang berbeda, fisik yang berbeda. Sehingga di dalam pembelajaran kurikulum merdeka ini tujuannya adalah agar anak-anak itu dapat tumbuh secara optimal. Optimal itu sangat pol, tetapi antara satu individu dengan individu yang lain itu berbeda. Misalnya, guru olahraga siapa sekarang ini? Ada orang nggak Mas Pak? Ada. Ya. Kira-kira untuk anak terhadap mata pelajaran olahraga, materi renang itu ada 3 kategori. Yang pertama, anak yang lihat air aja nggak berani, ya. Jadi ini yang harus kita tanamkan kembali kepada Bapak Ibu, agar apa? Agar kita itu enggak mengalami tekanan tersendiri. Kenapa? Anak-anak kita itu berbeda-beda. Tadi saya contohnya Pak Fik ya, putranya aja. Cuma di Senen Gurune untuk perpustakaan. Perpustakaan apa yang bisa diberikan?
Jadi pembelajaran paradigma baru itu adalah memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Intinya itu, kalimat apapun, intinya adalah pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik. Jadi mereka sebenarnya kalau kita berpusat pada peserta didik, akan tetapi pada dasarnya mengingat sarana, mungkin fasilitas, kemudian bapak ibu guru pengampu itu kalau yang sejatinya kan tidak ada jurusan sebenarnya. Nah, tetapi karena anak harus mementingkan bakat dan minat, berarti kita harusnya kan memilih mereka ya, minat mereka apa. Nah, itu kita yang perlu bisa lakukan. Yang tepat adalah mencari tahu mengapa anak itu terlambat. Dan nanti secara, kalau pakai besok insya Allah coaching itu mencari solusi, ini aja solusi. Nah, solusi itu hendaknya dari siswa sendiri. Untuk yang IKM ini kan tidak semua kita punya buku paketnya. Nah, terus kita memang untuk anak-anak kita misalkan ada untuk siswa itu LKS kayak gitu. Nah, kita sedikit banyak menyesuaikan yang LKS. Tidak apa-apa, yang pentingnya saya tanyakan itu rencana yang akan kita lakukan itu kita baca enggak? RPP-nya itu dibaca gitu ya. Oh, sudah. Ya ora kaya ngono kuwi. Dibaca dulu, Pak. Dibaca dulu. Sesuk aku arep mulang apa? Materine apa? Tak waca sih. Oh, iki kok aku pembukaane iki. Jadi alatnya jelas. Meskipun sudah 20 tahun jadi guru selotok, iya wis ora tahun. Tetapi maksudnya untuk besok itu loh, 2 jam pelajaran besok itu mau apa itu kita siapkan dulu dari rumah, dari malam. Siapkan waktu ya 10 menit ya atau 20 menit itu disiapkan. Nanti kan lain Bapak Ibu ya. Jadi caranya itu siklusnya itu dipenuhi, perencanaan, pelaksanaan, ya. Nah, anak-anak harus dilatih seperti itu, harapannya ke depan menjadi para pemimpin yang punya kemampuan merencanakan, punya kemampuan melakukan, kemudian melaporkan, mengevaluasi dan tindak lanjut. Ini alurnya seperti itu kurikulum merdeka. Ini tugas kita, menyiapkan anak-anak menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Contohnya, misalnya ada petani, harapannya katakanlah petani, tetapi petani yang pembelajar gitu loh. Dia berinovasi, misalnya tanamannya tidak secara konvensional, nandur padi, ya padi, dan nandur padi, panen, nandur padi meneh, carane ngono. Tapi harus berinovasi. Istirahat sejenak untuk ya senam tangan atau apa begitu. Tujuannya untuk memulihkan konsentrasi siswa itu, sehingga orang itu nanti menjadi senang matematika gitu. Jadi semua itu bisa dalam materi trigonometri. Itu kan segitiga. Karena materi dasarnya itu segitiga, kami membutuh bidang miring. Bidang miring itu kan bisa untuk ke arah fisika, hitung tinggi gedung, turun lebar jalan. Ya, terus maksudnya pertanyaannya gini, jadi orang senang gitu loh. Nah, Jadi tertarik mempelajari matematika. Nah, kalau untuk itu tertarik pada matematika. Sebenarnya orang itu lebih main logika nggak sih, Pak? Nah, ketika anak diberi suatu masalah,
sudah tepuk tangan dulu Pak. Bapak Ibu, olahraga, misalnya dia jadi atlet, gitu. Contoh pertanyaannya Pak. Iya. Oh ya, lewat olahraga yang populer dulu ya Pak. Iya. Ada yang tahu dengan atlet Cristiano Ronaldo atau Messi, kenapa dia bisa dikenal? Nah, karena dia mempunyai skill yang baik. Nah, skill yang baik itu kan dalam olahraga ada namanya teknik dasar, yang tadi disebutkan terus nanti dicontohkan seperti itu. Nah, dengan pertanyaan pemantik, apa mungkin anak-anak ada yang mengidolakan dari Cristiano Ronaldo atau Messi atau mungkin yang lain sebagainya? Seperti itu. Kenapa dia bisa terkenal? Nah, anak-anak mungkin nanti akan menjawab karena dia bisa pegel ke Pak, giringnya bagus dan lain sebagainya. Mungkin di situ. Iya betul. Tepuk tangan. Istilahnya ada apa ya? Pengertiannya ada. Kita ini memberikan tambahan, perhatian tambahan, gitu, seimbang. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, pembelajaran melibatkan peserta didik ya, selalu menggunakan kekuatan bertanya. Jadi melihat anak begitu, kamu kok ngantuk? Tadi saya lihat kok ngantuk. Kenapa? Nah itu dengan bertanya ya, jangan memvonis. Kamu kok ngantuk terus? Sana wudhu. Ya tapi jangan memvonis. Bapak lihat dari tadi kok kamu kok bengong terus, kenapa? Pak, tadi malam saya ini gantian jogo ibu di rumah sakit. Oh, kamu ibunya sakit toh? Ya semoga segera sembuh kan? Beda itu. Kalau dengan tadi sana wudhu, ya sudah kamu wudhu dulu lah, biar enak gitu. Nah, jadi paradigma baru. Untuk yang poin pertama, prinsip pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Hal yang akan kami lakukan ini tujuannya adalah untuk memetakan sejauh mana kemampuan masing-masing peserta didik tentang materi yang akan disampaikan, dan juga ini menjadi acuan pemetaan dalam menentukan metode pembelajaran dan lain sebagainya. Berikut mempersiapkan materi sesuai tahun 2020. Terus setelah kesini itu kita hanya edit saja, mana yang kira-kira tidak diperlukan kita sekolah yang lama itu terbentuknya manusia pembelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam iptek sebagai perwujudan tajdid dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Waktu itu visi yang telah terbentuk itu diperbarui atau disederhanakan begitu dengan tidak mengurangi esensinya, itu menjadi menghasilkan lulusan yang bertakwa dan unggul dalam iptek sebagai perwujudan tajdid masih dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Karena yang memang kita bawa di situ arah persyarikatan gitu. Kemudian catatan untuk visi yang baru, kenapa dari yang lama ke yang baru, secara umum sama, cuma redaksionalnya hanya perbedaannya dalam redaksionalnya saja itu masih memiliki output atau output visi yang sama, yaitu menghasilkan peserta didik dengan lulusan yang mampu